Halo, perkenalkan saya Aurelia Serlina Teguh dari kelas AK 102. Hari ini saya akan mempresentasikan kepemimpinan, perubahan, dan inovasi di Gojek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum, lalu mengapa Gojek menarik untuk dianalisis. Yang ketiga, kepemimpinan dalam perubahan. Yang keempat, peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Yang kelima, kepemimpinan dalam inovasi. Gambaran umum, Gojek adalah perusahaan teknologi berbasis platform yang berawal sebagai layanan transportasi daring di Indonesia. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek kini telah berkembang menjadi ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara dengan layanan mencakup transportasi, pengiriman barang dan makanan, lalu pembayaran digital hingga layanan finansial. Sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mencapai status unicorn, Gojek telah memainkan peran penting dalam revolusi digital dan ekonomi berbasis platform di Indonesia. Saat ini, setelah merger dengan Tokopedia pada 2021, Gojek berada di bawah payung Goto yang semakin memperkuat posisinya dalam industri teknologi dan keuangan di kawasan ini. Mengapa Gojek menarik untuk dianalisis? Gojek adalah studi kasus yang sangat menarik karena menunjukkan bagaimana sebuah startup lokal mampu berkembang menjadi perusahaan raksasa global hanya dalam waktu 1 dekade. Keberhasilannya tidak hanya disebabkan oleh inovasi teknologinya dong, tetapi juga oleh kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi perubahan dan tantangan pada masa kini. Ada beberapa alasan mengapa Gojek layak untuk dianalisis, yaitu pengelolaan perubahannya pada perusahaan menjadi pemimpin yang inovasi berdampak bagi sosial dan ekonomi di Indonesia, lalu manajemen krisis dan adaptasi. Apa aja sih yang udah diubah atau dipimpin ya, selama Gojek? Yang pertama ada dari call center ke aplikasi digital, yaitu tahun 2010 sampai 2015. Awal-awalnya berdirinya Gojek beroperasi dengan layanan berbasis call center. Namun sistem ini memiliki banyak keterbatasan seperti waktu tunggu yang lama dan tidak efisiensi. Pada 2015, akhirnya Gojek meluncurkan aplikasi mobile yang mengubah cara masyarakat memesan layanan transportasi dengan aplikasi ini. Pengguna bisa langsung memesan ojek dengan cepat, melihat estimasi harga, dan melacak perjalanan mereka secara real time. Dampaknya positif, meningkatkan efisiensi layanan transportasi. Yang kedua, memudahkan mitra driver mendapatkan pelanggan secara cepat. Yang ketiga, mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi online. Yang tadinya kita kalau mau naik Gojek harus jalan kaki dulu ke depan gang, jadi sekarang Gojeknya yang nyusulin ke rumah kita. Lalu yang kedua, pada tahun 2015 sampai 2018, Gojek nggak cuma di situ-situ aja, dia terus berkembang, yaitu dengan meluncurkan berekspansi gitu loh ke sektor-sektor lain dengan menambahkan fitur lainnya yaitu seperti GoFood, GoSend, dan GoPay. Dampaknya menjadi super app yang mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari, lalu meningkatkan inklusi digital dan mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran non-tunai. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang melalui platform digital. Lanjut, merger dengan Tokopedia dan pembentukan Goto pada 2021. Pada tahun 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia, yaitu salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Membentuk grup teknologi Goto, langkah ini menciptakan ekosistem digital yang mencakup transportasi, e-commerce, dan layanan keuangan dalam satu perusahaan. Dampaknya memperkuat daya saing terhadap perusahaan global seperti Grab dan Shopee, memudahkan integrasi layanan transportasi, belanja online, dan pembayaran digital, meningkatkan sinergi dalam ekosistem ekonomi digitalisasi Indonesia.
Peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perubahan. Adaptasi terhadap regulasi. Sejak awal Gojek sering banget tuh namanya menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait transportasi online. Namun, Gojek mampu bernegosiasi dengan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Yang selanjutnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan kesejahteraan mitra. Gojek terus berinovasi dalam skema insentif dan kesejahteraan bagi mitra driver termasuk asuransi, kesehatan, dan bantuan keuangan. Lalu ada manajemen krisis selama pandemi. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi Gojek, tetapi perusahaan ini dengan cepat beradaptasi dengan meluncurkan program bantuan bagi mitra driver dan digitalisasi UMKM untuk bertahan di tengah krisis. Kepemimpinan dalam inovasi, yaitu adalah inovasi yang dilakukan Gojek nih ada 4, yaitu Super App, konsep satu aplikasi dengan berbagai layanan yang sudah tadi kita ketahui, bisa memesan makanan, bisa pesan transport online, dan juga bisa untuk pemesanan seperti GoBox dan lain-lain. Lalu yang kedua ada GoPay dan Fintech, yaitu mendorong masyarakat Indonesia ke ekonomi digital tanpa uang tunai. Jadi kita kalau mau bayar apa-apa, tinggal bisa pakai barcode, bisa uh, bayar dengan GoPay. Lalu yang ketiga ekosistem UMKM digital, memberikan akses teknologi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Jadi pada UMKM atau para small business yang kecil-kecilan gitu bisa menjual barangnya atau produknya dengan mudah pada aplikasi Gojek. Lalu teknologi AI dan Big Data, mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan prediksi permintaan yang lebih akurat. Dampak inovasi bagi perusahaan. Gojek tumbuh menjadi dekakorn dengan valuasi lebih dari 10 miliar US dollar. Bagi pasar, meningkatkan persaingan di sektor ekonomi digital dan teknologi finansial. Bagi masyarakat, membantu kejutaan orang mendapatkan pekerjaan dan melengkapi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dan rekomendasi, keberanian berinovasi dan mengambil resiko. Yang kedua, fokus pada teknologi dan data. Yang ketiga, membangun ekosistem yang kuat. Lalu yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Sekian dari saya. Terima kasih.